Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Beb. Ya Masya Allah, ente ngomong apa? Aneh, bahasa ini, Beb. Bahasa Korea, Beb. Masya Allah. Iya, Beb. Emang Lagi ente ngetren. pernah ke Korea? Oh, pernah, Beb. Masya Cuman Allah. dalam mimpi masih, Beb. Emang kita punya teman macam-macam, Bib. Oh, banyak yang stres sama sekarang. Dia nih, Bib, aduh ampun dah gitu dah. Aneh udah bilang, lu kamar-kamar tuh buang tuh. Masa dia majang foto-foto foto-foto Korea, artis Korea dan lain-lain. Ini kan nggak beres nih, ya kan? Kenalin diri dulu namanya itu. Nama aneh Lee Min Ho, Beb. Nama lu? Nama aneh Lee Min Ho. Nama samarannya. Tuh, begitu tuh kelakuan nih. Itu kalau udah benar-benar ini fanatiknya gila Iya, nih Masya orang ini. Ini ngidolain banget, Beb. Ada namanya diganti. Sampai didupin namanya. Nama aneh Rizky, Beb. Alhamdulillah. Gitu, makanya aneh ajak kemari. Mudah-mudahan ada pencerahan yang buat dia. Ya, moga-moga. Sebenarnya mukanya udah cerah dia, nggak usah dicerahin lagi. Iya biar gitu. Aneh bingung aneh kata kalau ngomongin udah ganti, dia bilang enggak, ini lu nggak ngerti, ini stylish kata dia gitu, stylish mantep nih, itu. Makanya aduh ampun Habib deh, gitu. Memang idola sih, boleh-boleh aja siapapun diidolain, tapi jangan sampai jatuh kepada perangai cinta. Perangai cinta itu bahasa dalam tuh. Bahasanya hati, mainnya hati. Kalau kita terlalu berlebihan ngidolain, akhirnya semuanya masuk ke dalam hati kita. Udah kalau hati kita udah nyintain sesuatu, akhirnya mau nggak mau kita berusaha untuk mencari apa ya, input untuk cinta itu berlebihan di dalam hati kita. Akhirnya kita ngikutin gayanya, ngikutin karakternya, ngikutin segalanya. Yang diarahin agama kita kan cinta hanya untuk Allah, cinta untuk Rasul, untuk cinta untuk kekasih-kekasihnya. Bukan berarti kita nggak boleh punya kesenangan. Ya kalau orang sekarang bilang idola, tapi ya sebenarnya kesenangan untuk pada sesuatu hobi atau orang yang dia suka deh, siapapun. Caranya gimana? Nah, tapi jangan sampai tadi itu kita melebihi cinta itu jadi perangai karakter hati kita nantinya. Segalanya fanatiknya berlebihan, lupa kepada intinya cinta Allah dan cinta Rasul yang ada harus kita tanam di dalam hati kita. Kalau hanya sifatnya hanya kesenangan, hobi, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kita punya hobi apapun, kita punya idola siapapun, asal jangan kita melupakan kedua yang tadi, inti dari dasar cinta kita dalam hidup kita, dalam agama kita, yaitu Allah dan Rasulnya lebih harus kita cintai dari segalanya. Tuh, dengerin. Boleh kan, Beb, ya? Boleh. Aneh tuh suka banget, Kalau Beb. nggak boleh, orang tua cinta sama anaknya nggak boleh, masa temen cinta nggak boleh, suami istri nggak boleh cinta, nggak mungkin. Cinta boleh-boleh aja dengan siapapun, bahkan itu yang dianjurkan, kita hidup harus punya cinta. Kalau hidup jangan hampa, karena jadi kayak Rhoma Irama. Hidup tanpa cinta. Bagai Iya, itu iya, bahasanya. Nah, kalau Lee Min Ho kan cakep ya. Nah, model kayak dia nih ya ampun. Jadi 11-12, maaf. Cuman masih cakep orang karya. Masih mending. Jadi caranya gimana tuh Bib untuk biar langkah awalnya tuh biar dia gitu dikit-sedikit bisa berubah itu. Ya asal jangan fanatik. Fanatik itu ya memburu segalanya, gayanya, pakaiannya, karakternya, terus perangainya, kelakuannya. Nah itu udah bisa menjurus kepada berlebihan. Cinta itu yang berlebihan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau mau berlebihan silahkan ngikutin sunnah Nabi sampai sekuat-kuatnya ente, mau bangun malam, mau puasa, mau sunnah-sunnah yang lain itu berlebihan, silakan. Begitu juga mau Allah, mau nangis, mau mendekat, mau gimana aja, mau Allah berlebihan silahkan. Tapi kepada yang lain ya hendaknya kita rem-rem deh, jangan sampai jadi berlebihan. Jadi nggak boleh berlebihan ya, Beb. Berlebihan dalam makna yang negatif.
kita ngikutin perangainya dia, gayanya dia, pakaiannya dia, ucapannya dia. Aku sekarang ada yang ngomongnya laga-laga. Ini orang Betawi belaga bahasa Korea yang gitu nggak Ngikutin tren, Beb. Soalnya teman-teman aneh pada ngikutin tren bahasa-bahasa Korea gitu, Beb. Iya. Jadi sekarang aneh kan nyimpen foto-foto juga, Beb. Cewek-cewek Korea gitu, Beb, kan. Ini cewek cowok Cewek sama cowok. Jadi gitu, Beb. Itu gimana tuh, Beb? Kan aku sama aja mensyukuri nikmat Allah, Beb. Iya. alasan aja alibi banget. Cuman kalau kayak begitu gimana, Beb? Soalnya teman-teman aneh tuh banyak yang kayak begitu, Beb. Ya kalau bisa kita jaga pandangan hal-hal yang berbau buka aurat ya kita hentikan. Karena pasti itu melanggar daripada agama kita. Perempuan-perempuan walaupun dalam foto ya khilaf ulama dalam memandangnya. Sebenarnya intinya ya merangsang, mandang yang merangsang syahwat kita kepada hal-hal negatif, pada perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Tapi foto ini sama dengan mandang tembok. Ini kalau mandang tembok terangsang juga haram. Masya Allah. Tapi ya pastikan rangsangannya lebih kuat kalau foto ya, ada bentuk, ada bentuknya. Kalau bisa diganti pelan-pelan. Ganti. Kurangin. Karena nih pulang nih bakar-bakarin tapi Mau bakar. Jangan takut kebakaran. Takutnya kebakaran, orang fanatik banyak. Kalau bakar langsung bakaran. sedikit-sedikit udah. Insya Allah. Kalau mau ngikutin berarti yang bagus-bagusnya aja. Iya, kita namanya orang beragama, orang muslim, orang mukmin ya. Harus punya kecenderungan tadi tuh, cinta yang harus kita tampilin dengan jelas, berlebihan, itu hanya untuk Allah dan Rasulnya dan kekasih-kekasihnya. Itu aja jadiin dasar kita dalam hidup dulu. Tanemin bahwa nggak ada yang lebih dari Allah, lebih dari Rasul, lebih dari kekasih-kekasih Allah dalam batin kita. Sedangkan yang lain-lainnya nanti ya tergantung Allah Subhanahu Wa Taala kasihnya kita. Kalau memang kita hobinya ngidolain ya sekedarnya aja. Punya hobi ikan cupang sekarang yang banyak. Orang-orang lagi gila ikan cupang. Ya boleh aja. Cupang. Anu Bib, satu lagi. Kalau misalnya ganti nih ada foto ulama kan. Itu kalau kita mandang bener nggak sih dapat pahala itu? Nazar ila wajhil ulama ibadah. Memandang wajah para ulama itu ibadah. Sama seperti memandang Ka'bah. Jadi ada hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kemuliaan dan jadikan nilai-nilainya ibadah. Seperti ulama punya kadar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tempat-tempat ibadah, apalagi Ka'bah al-Musyarrafah. Itu mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga punya nilai ibadah di dalam memandangannya pun punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang-orang Korea kayaknya bukan nilai ibadah. Ada urusannya gini. Tapi tadi kembali kepada sudut pandangnya. Sudut pandang kalau kita bisa tadaburnya lebih tinggi ya kayak orang-orang sufi ya. Percaya nih. Itu percaya dia kayak bukan tadabur. Ke dapur. Tadabur. Aduh. Oke, baik. Habib ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ini Siapa Rizky namanya? Rizky. Ya, Insyaallah. Liminho, iya benar. Rizky Liminho, bukan apa namanya yang saya itu astagfirullahaladzim. Ya udah nggak usah dah. Tidak, oke Habib ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ini berubah. Maafin Beb. Ya khair Rizky, insyaallah. Habib ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.